Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sofia Salsabila. Di sini kita akan belajar tentang biologi kelas 11, yaitu tentang jaringan pada hewan. Yuk kita belajar bersama. Ingatkah kalian apa itu jaringan? Ya, jadi jaringan yaitu kumpulan dari sel-sel. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel yang akan bersatu, berkumpul menjadi satu membentuk jaringan. Ada yang tahu apa saja jaringan hewan? Ya, jaringan hewan itu sering disingkat dengan epiosa atau jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi permukaan tubuh hewan, baik tubuh bagian dalam maupun tubuh bagian luar. Fungsinya yaitu sebagai pembatas ataupun pelindung. Nah, ciri-cirinya yaitu ada rasa nodara. Rasa itu selnya tersusun rapat, kemudian mengandung saraf dan tidak mengandung pembuluh darah. Jaringan epitel dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada epitel kubus, kemudian silindris, dan epitel pipih. Jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama ada epitel pipih selapis. Jaringan ini tersusun atas sel-sel dengan bentuk pipih dan hanya terdapat satu lapis. Jaringan ini biasanya terdapat pada pembuluh darah, kemudian pembuluh limfa, dan juga alveoli atau paru-paru. Perlu diketahui ya, jaringan epitel pipih selapis ini berperan dalam proses difusi oksigen dan juga karbon dioksida, serta sebagai filtrasi darah pada ginjal. Jenis yang kedua adalah epitel pipih berlapis. Epitel ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel pipih. Sel-sel epitel pipih ini memiliki sitoplasma yang jernih dan inti sel yang berbentuk bulat. Nah, jaringan ini biasanya terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, dan juga kerongkongan. Sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai pelindung, misalnya saja terhadap gesekan. Yang ketiga ada epitel kubus lapis. Jaringan ini tersusun atas selapis sel-sel yang berbentuk kubus. Epitel kubus lapis ini diantaranya terdapat pada saluran kelenjar ludah, kemudian kelenjar keringat, dan juga saluran pada ginjal, di mana struktur jaringan ini sangatlah sesuai untuk proses absorpsi dan juga sekresi. Kemudian jenis epitel yang keempat adalah epitel kubus berlapis. Seperti namanya, jaringan ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel yang berbentuk kubus. Nah, epitel kubus berlapis ini terdapat pada mulut, kemudian kerongkongan, dan juga kelenjar keringat pada kulit. Sesuai juga dengan strukturnya, jaringan ini berperan sebagai pelindung dari gesekan. Nah, jenis epitel yang kelima adalah epitel silindris selapis. Sesuai namanya juga, jaringan ini hanyalah tersusun atas sel-sel berbentuk silindris dan biasanya jaringan ini terdapat di sel-sel goblet. Sel goblet sendiri berfungsi dalam menghasilkan lendir atau mucus yang berperan dalam mempermudah penyerapan makanan ataupun absorpsi. Dan biasanya jaringan ini terdapat pada usus halus dan juga saluran pencernaan yang lainnya. Oke, yang keenam adalah epitel silindris berlapis. Jaringan ini tersusun atas lebih dari satu sel lapis yang berbentuk silinder. Epitel silindris berlapis terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan juga laring. Nah, jaringan ini sendiri berperan dalam proses sekresi, dan biasanya jaringan ini berada pada lapisan yang paling luar. Jenis epitel yang ketujuh adalah epitel silindris semu bersilia. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel. Pada jaringan ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Misalnya saja kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam paru-paru karena digerakkan oleh silia pada sel-sel saluran pernafasan. Nah, jaringan ini biasanya terdapat pada saluran pernafasan, rongga hidung, dan juga saluran telur atau tuba falopi. Jenis epitel yang kedelapan adalah epitel transisi. Jaringan epitel transisi ini terdiri atas berlapis-lapis sel. Akan tetapi, sel-sel penyusun jaringan ini selalu berubah bentuknya. Pada keadaan tegang, sel-sel tersebut akan berbentuk lebih pipih dan juga panjang. Adapun pada keadaan normal atau relaksasi, sel-selnya berbentuk bulat dan juga besar. Jaringan ini banyak terdapat di kandung kemih, saluran ureter, dan juga ginjal. Oke, jenis epitel yang terakhir adalah epitel kelenjar. Jaringan ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang memiliki peran dalam penyerapan atau absorpsi dan menyekresikan senyawa kimia. Misalnya saja nih, sel-sel epitel yang terdapat pada rongga atau lumen dari rongga pencernaan memiliki kemampuan untuk menyekresikan mucus. Mucus tersebut berfungsi menjaga kelembapan permukaan organ pencernaan. Yang kedua ada jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, atau ini sebagai pengikat. Nah, di sini terdiri dari 2 komponen, yaitu ada matriks dan sel. Matriksnya terdiri dari yang pertama ada kolagen yang berwarna putih dan elastisitasnya tinggi, kemudian ada matriks elastin yang berwarna kuning, elastisitasnya rendah, dan kemudian matriks
matriks retikuler yang berwarna putih sama dengan matriks kolagen tetapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada sel-sel penyusun jaringan ikat, yaitu ada VV mama lenti putih. V itu fibroblast, yaitu sebagai sekresi protein. Kemudian ada MA atau makrofag atau di sini berfungsi sebagai proses peradanan. Kemudian L itu ada lemak atau adiposa. Kemudian ada T ada jaringan sel tiang. Kemudian ada putih atau sel darah putih atau di sini berfungsi sebagai perlindungan. Oke, kemudian ada fungsi jaringan ikat, antara lain yang pertama ada melekatkan jaringan satu dan jaringan yang lain, kemudian ada membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ, kemudian sebagai mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain, kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran dan menghasilkan kekebalan. Jaringan ikat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terdiri dari dua, yaitu ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat padat itu biasanya ada di bagian luar tubuh. Ada pada tak teratur yang biasanya terletak di dermis kulit, kemudian sebagai pembungkus tulang, kemudian ada jaringan padat tak teratur atau di antara ligamen dan tendon-tendon. Kemudian ada jaringan ikat longgar, yaitu ada organ dalam melekatkan organ pada otot dinding perut. Nah, yang kedua ada jaringan ikat khusus seperti jaringan tulang rawan, kemudian jaringan darah, kemudian limfa dan tulang sejati. Yang selanjutnya ada soal-soal untuk dikerjakan untuk para kalian. Semangat belajar, semoga paham ya dengan penjelasan saya. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana kalian pasti sudah paham kan apa itu jaringan hewan dan sudah mengenal macam-macamnya juga. Oke, untuk selanjutnya ada dua jaringan hewan yang belum kita bahas, yaitu ada jaringan otot dan jaringan saraf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.